Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kabar-kabari kita seputar kesehatan ala Puskesmas Cimaragas. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah podcast pertama kali kami yang bertujuan untuk mengabarkan atau menginformasikan kepada masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, seputar kesehatan ataupun program-program kesehatan yang ada di Puskesmas Cimaragas. Nah, ini kebetulan tema hari ini adalah tentang pelayanan kesehatan atau pelayanan apa aja sih yang bisa diberikan oleh Puskesmas Cimaragas kepada pasien yang datang ke sini. Nah, bersama saya telah hadir seorang dokter umum ataupun salah satu dokter umum ya, karena di Puskesmas Cimaragas ini ada 2 dokter. Tiga sama dokter gigi. Oh iya, ada 3 dokter sama dokter gigi ya. Nanti kapan-kapan kita bisa undang ke sini. Nah, di hadapan saya ini ada Dokter Susan R.A. Kalau saya lihat di pelang di jalan itu Susan R.A. Iya. Itu Raden Ajeng Iya, atau apa bisa, gitu? boleh. Iya. Boleh. Ya, ini apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Ini sebelum kita membahas temanya ya, Dok, kita pengen tahu nih sedikit latar belakang dari dokter ini. Sejak kapan sih, Dok, bertugas di Puskesmas Cimaragas ini? Sejak kapan? Cukup lama juga ya, karena saya pertama kali PTT di sini tahun 2010. Kalau sekarang berarti lama juga, 12 tahun. 12 tahun. Ya, lama sekali. lumayan. Tapi masih junior lah. Masih junior. Masih Nggak banyak mau senior. dikatain senior. Tidak mau, biar tetap muda. Biar tetap muda, iya. Nah, ini sebelumnya dokter bertugas di mana aja, Dok? Sebelum di Cimaragas, saya di rumah sakit dulu. Rumah sakit selama 5-6 sampai 6 tahun lah, 5-6 tahun kurang lebih. Iya. Fresh graduate langsung ke rumah sakit. Rumah sakit. Jadi CPNS-nya tahun CPNS-nya 2014. 2014. Dokter lulusan apa sih? Lulusan Yarsi, Jakarta. Yes. Oh, Jakarta. Oh, Berarti iya. dokter anak Jakarta, anak reject. Jakarta. Ya. Ini kan dokter udah lama sekali ya jadi dokter. Pengalaman yang paling berkesan, Dok? Paling berkesan tentunya kalau seorang dokter siapapun ya, dimanapun, yang paling senang itu kalau melihat pasien kita kembali sehat ya. Yeah. Walaupun terlepas dari itu kesehatan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika pasien kita datang tadinya sakit, dengan keterbatasan segala kesehatannya, datang kembali dengan sehat, itu merupakan suatu anugerah bagi kita sebagai tenaga medis begitu. Jadi ada ini ya, ada apa? Kesenangan tersendiri. Kesenangan tersendiri. Ya, Ya, gitu betul, ya. pastinya. Ya. Nah, ini banyak sekali nih, Dok, yang ditanyakan ya, terkait ini ya, tetap terkait pelayanan. Karena kan Puskesmas itu pasienkes tingkat pertama gitu. Jadi mungkin tidak semua penyakit atau keluhan bisa ditangani di sini. Ada kan pasienkes tingkat lanjut yang harus dirujuk gitu misalnya. Ya. Nah, ini sebetulnya di Puskesmas ini apa saja sih, Dok, yang bisa dilayani gitu? Banyak sebenarnya ya untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas ini, karena Puskesmas kan yang terdekat dari pelayanan kesehatan ke masyarakat gitu ya. Yang pertama mungkin kita bisa melayani pada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum itu dari mulai dewasa sampai lansia kita melayani. Lalu ini yang di dalam gedung ya. Nanti kalau di luar gedung lebih banyak lagi ya. Program, ya. Kalau yang di dalam gedung dari mulai KIA, kesehatan ibu dan anak, ada imunisasi juga, ada polidot, ada poligigi, nanti ketemu sama dokter gigi, dokter Fahmi ya. Terus nanti ada konseling juga, terus ada apotek tentunya, karena kita rawat inap sama poned, kita juga melayani kegawat daruratan. Lalu melayani rawat inap dan poned. Ibu-ibu bersalin, ibu-ibu hamil, kita bisa layani di dalam gedung di Puskesmas ya. Berarti cukup lengkap juga ya, Dok, sangat ya? lengkap sebenarnya. Makanya ayo kita ke Puskesmas, banyak layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Puskesmas. Tentunya tanpa dukungan dari semuanya, dari masyarakat, dari lintas sektor, Puskesmas dengan semua fasilitas yang ada tidak akan maksimal begitu ya. Iya. Ya. Tuh, jadi banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jangan ragu. Apalagi di Puskesmas Cimaragas ini dokternya ada 2. Hayu. Ada dokter Susan, ada dokter Risa, dua-duanya cantik loh.
perempuan. Ada satu lagi dokter ganteng, dokter gigi. Kita punya dokter gigi. Kita punya dokter gigi ya. Baru masuk kemarin ya. Iya, itu, ya. Ganteng itu. Ganteng. Nanti kita undang lagi ke sini. Ya, siap. Nah, di dalam kondisi apa pasien perlu dirujuk, Dok, ke pasien tingkat lanjut? Tentunya pasien-pasien yang tidak bisa kita layani karena keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kompetensi ya, karena ada kompetensi-kompetensi yang di atas dokter umum harus pelayanan oleh tingkat lanjut, rujukan ke dokter spesialis. Nanti juga pada BPJS, pada pasien-pasien yang punya kartu BPJS ada keadaan pasien yang memang tidak bisa dilayani di puskesmas, tapi banyak juga pasien dengan kondisi yang bisa dilayani di puskesmas. Jadi untuk yang dapat rujukan, minta rujukan, pasien-pasien jangan datang hanya untuk minta rujukan begitu ya, karena kita harus periksa dulu. Kita terikat kode etik, jadi harus diperiksa dulu apakah kondisi pasien bisa dirujuk atau memang tidak bisa dirujuk. Tapi kalau misalnya pasien memang benar-benar harus dirujuk, kita rujuk. Tentunya. Nanti pun kalau dirujuk kan ada diantar juga ya pakai ambulans. Iya, kalau misalnya kondisi pasien kita rawat inap datang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk sendiri langsung ke UGD rumah sakit, kita telepon dulu koordinasi dengan UGD rumah sakitnya, apakah ada bed atau tidak nerima atau tidak dengan kondisi sekian, jam sekian kondisi tertentu apakah nerima. Jadi kita selalu koordinasi dengan rumah sakit. Jadi insya Allah pelayanannya bisa maksimal untuk itu. Nah, ada supirnya juga kan, ada supir ini. Ada. Namanya Amang tuh. Amang kalau kita UGD-nya 24 jam 24 loh. 24 jam. Ya. 24 jam. Ayo. Jadi jangan ragu-ragu, datang saja ke sini, periksakan kesehatan dan sebagainya. Ini ada juga yang misalkan ada yang mau melamar kerja kan itu butuh surat keterangan sehat katanya, Dok. Ya. Bisa juga kan? Bisa. Keterangan sehat nanti diperiksa juga oleh kita dokter. Tidak bisa surat keterangan sehat. Minta suratnya aja. Tidak boleh. Atau misalnya mau beli surat keterangan sakit. Tidak bisa. Kita tidak melayani. Tidak ada pelayanan itu di puskesmas. Nah, iya. Nah, begitu ya. Nah, ini lanjut terus ini, Dok. Keluhan atau penyakit apa yang paling sering dokter temui dengan pasien yang datang ke sini? Kalau sekarang karena musim pancaroba tentunya ya. Untuk bulan lalu 10 besar penyakit kita itu yang pertama diduduki oleh ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Lalu kalau yang kedua masih dengan PTM, penyakit tidak menular, hipertensi tentunya. Hipertensi masih menjadi tren ya, karena mungkin sekarang kan pola makan sama tidak rutinnya pasien yang mempunyai penyakit hipertensi untuk memeriksakan kesehatannya itu. Nah, ini seperti hipertensi ya, itu tipsnya apa sih, Dok, supaya bisa dicegah gitu? Pencegahan hipertensi dengan cerdik sekarang ada. Ada cerdik. Ya, cerdik. Mungkin pasien-pasien prolanis itu tahu ya, cerdik itu yang pertama cek kesehatan secara rutin. Tentunya harus dicek. Belum tentu kita tahu sehat atau tidak tanpa mengecek kesehatan kita tentunya ya. Yang kedua, nyahkan asap rokok. Halo. Nyahkan asap rokok ya. Laki-laki, perempuan juga tidak boleh asap rokok. Lalu aktivitas fisik tentunya ya, aktivitas fisik. Jangan mager, harus gerak minimal 30 menit sehari atau kalau jogging 30 menit atau misalnya bisa juga 5 kali seminggu kita harus aktivitas fisik. Pokoknya jangan mager. Artinya mungkin bisa juga kan kalau hipertensi ada yang tidak bisa dirubah, itu salah satunya faktor genetik. Jadi kalau punya genetik hipertensi tolong diperhatikan, cerdik itu. Nah, ini kalau menurut dokter nih pelayanan yang ada sekarang perlu ditingkatkan lagi atau sudah cukup nih seperti ini? Kalau pelayanan tentunya harus tetap meningkat ya. Kalau kita tidak boleh merasa cukup dengan pelayanan yang ada, harus maksimal tentunya. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan pelayanan di Puskesmas Cimaragas dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan lintas sektor. Terus apa yang jadi penghambat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Dok? Penghambat itu, ya itu tadi mungkin salah satunya komunikasi ya, edukasi dengan pasien. Kadang pasien kan dengan segala latar belakang yang ada, sehingga kita untuk menyarankan pemeriksaan lanjutan itu
agak terbatas. Iya, Salah iya. satunya karena mungkin pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan. Nah, Iya, ada BPJS. harus punya Harus punya BPJS. Memang kan itu salah satu program pemerintah juga. Ya. Apalagi Ciamis sekarang kan mau kabupaten sehat ya, Ya, jadi ya. harus mulai sadar bahwa BPJS itu salah satunya bukan untuk justru kita apa ya, jadinya jangan menjadi dah harus Pak, kitanya harus sadar diri bahwa BPJS itu asuransi kesehatan itu untuk kita juga begitu ya. Jangan merasa terbebani. Jangan merasa terbebani. Nah, itu Itu kata-katanya. kan manfaatnya buat kita juga. Ya, dari kita untuk kita lah. Nah, ini kemarin kan kebetulan saya aset ya dok ya. Kemarin saya menerima Ya. barang baru nih, USG terbaru. Oh iya. Ya, USG terbaru. Itu gimana yang sekarang udah diinstal, udah bisa Udah, digunakan? sudah. Hayu, kita punya USG baru, tapi USG-nya untuk ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil di Puskesmas Cimaragas Di wilayah kerja di Puskesmas wilayah Cimaragas. kerja Puskesmas Cimaragas bisa memanfaatkan adanya fasilitas baru yaitu USG, di mana USG itu kita periksa oleh dokter, oleh saya sama dokter Risa, tidak sama dokter laki-laki ya, pastinya sama dokter perempuan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah malu. Ya, sama perempuan. Iya, sama perempuan. Ya. Apalagi trimester pertama sama trimester ketiga itu harus screening karena untuk kesehatan bayinya juga begitu ya. Yuk, mari kita ke Puskesmas Cimaragas sama-sama. Nanti kita buka untuk perdana mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Iya, minggu depan. Hayu, perdana kita menggunakan USG baru. USG baru tuh. Yang hamil, yang mau ngecek kesehatannya bisa ke Puskesmas Cimaragas. Alatnya baru. Baru alatnya. Baru. Ya. Ya. Nah, ini terakhir Bok, harapan kedepannya mengenai pelayanan yang ada di puskesmas ini harus Harapannya. bagaimana, atau dokter punya visi misi mungkin? Oh, tentunya kalau harapan Ya. itu selalu yang terbaik ya. Mudah-mudahan dengan adanya alat baru juga, terus SDM kita juga insya Allah mumpuni dengan 2 dokter dan 1 dokter gigi, bidan juga ada, perawat juga ada, semuanya sama kompetensinya, tidak bisa untuk diabaikan begitu saja. Jadi mari kita manfaatkan oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Puskesmas Cimaragas untuk selalu menggunakan layanan Puskesmas Cimaragas. Nah, Gitu. itu cukup banyak, cukup ini ya, apa? Komplit lah. Komplit lah, itu sudah semuanya juga sudah ada di Puskesmas Cimaragas. Tinggal datang aja ke sini, jangan ragu-ragu, periksakan kesehatan, baik itu kesehatan yang Dewasa, lansia, dewasa, pokoknya lansia, anak. dari ibu hamil, bayi baru melahir, bayi lahir, lalu remaja, dewasa sampai lansia kita melayaninya. Ya. Oke. Kita buka karena kita 24 jam, kita juga buka 7 hari 24 jam loh. 7 hari 24 Wow. jam. Wow, itu terjaga sekali itu. Nah, Insya Allah kompetensinya kita sama semua. iya. Oke, baiklah demikian obrolan sehat kakak kita, kabar-kabar kita Puskesmas Cimaragas bersama Dokter Susan. Terima kasih Dok sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih perdana loh ini. Ini perdana ya. Hebat. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.